Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Kamalia, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi edukatif. Interaksi yang bernilai edukatif yaitu interaksi yang dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai medium, sehingga interaksi ini merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Dalam pembelajaran terpadu, interaksi edukatif terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri interaksi edukatif. Apa saja ciri-ciri interaksi edukatif? Yaitu ada interaksi edukatif mempunyai tujuan. Interaksi edukatif mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus, ditandai dengan aktivitas anak didik, dan guru berperan sebagai pembimbing. Interaksi edukatif membutuhkan disiplin, mempunyai batas waktu, dan diakhiri dengan evaluasi. Apa itu guru berperan dalam sebagai pembimbing? Maksudnya itu, sebagai pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi edukatif yang kondusif. Dan interaksi edukatif contohnya seperti membutuhkan disiplin. Dalam interaksi edukatif diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang sudah ditaati dengan sadar oleh pihak guru dan anak didik. Ketaatan pada ketentuan atau tata tertib akan terlihat dari pelaksanaan prosedur. Penyimpangan dari prosedur berarti suatu indikator pelanggaran disiplin. Mempunyai batas waktu yang dimaksud yaitu harus mencapai tujuan tertentu dalam sistem kelas, kelompok, atau anak didik. Batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak dapat ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu untuk mencapai tujuannya, dan diakhiri dengan evaluasi. Dari seluruh kegiatan tersebut, masalah evaluasi merupakan sebagian penting yang tidak bisa diabaikan. Guru harus melakukan evaluasi untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip interaksi edukatif. Prinsip-prinsip interaksi edukatif ini terbagi menjadi 9 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip motivasi. Prinsip motivasi yaitu motivasi untuk menerima materi pun berbeda-beda. Hal ini perlu disadari guru agar dapat memberikan motivasi dengan variasi kepada anak-anak. Yang kedua yaitu prinsip berangkat dari perspektif yang dimiliki. Setiap anak didik memiliki latar belakang pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Penjelasan yang disampaikan guru sebaiknya mengaitkan pengetahuan dan pengalaman anak didik, sehingga akan memudahkan mereka menanggapi dan memahami pengalaman baru, bahkan membuat anak mudah memusatkan perhatiannya. Yang ketiga yaitu prinsip mengarah pada titik pusat perhatian tertentu atau fokus tertentu. Titik pusat fokus akan membatasi keluasan, kedalaman, tujuan belajar serta akan memberikan arah kepada tujuannya. Yang keempat, prinsip keterpaduan. Keterkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya dan keterkaitan antara pengembangan satu dengan pengembangan lainnya dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.
Yang kelima yaitu prinsip pemecahan masalah yang dihadapi. Pemecahan masalah dapat mendorong anak didik untuk lebih tegar dalam menghadapi berbagai masalah dalam belajar. Guru perlu menciptakan suatu masalah untuk melatih anak memecahkan berbagai masalah yang sesuai dengan tema yang dipelajarinya. Yang keenam yaitu prinsip mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri. Lingkungan harus diciptakan untuk menunjang potensi. Guru sebaiknya memberi kesempatan kepada anak didik untuk mencari dan menemukan sendiri berbagai informasi. Tugas guru adalah memfasilitasi. Yang ketujuh yaitu prinsip belajar sambil bekerja atau learning by doing. Belajar sambil melakukan aktivitas akan lebih banyak memberikan hasil bagi anak didik. Sebab pemahaman dan didapat anak didik lebih bertahan lama tersimpan dalam diri anak dan menimbulkan kesan yang lebih permanen dalam diri anak didik. Yang kedelapan yaitu prinsip hubungan sosial. Anak juga perlu dilatih bersosial dengan teman-temannya, dengan guru, dan orang-orang sekitar yang ada di sekolah. Dan yang terakhir yaitu prinsip perbedaan individual. Prinsip perbedaan individual, setiap anak didik adalah unik dan berbeda dari yang lainnya. Hal ini perlu disadari oleh guru sehingga memudahkan guru untuk melakukan interaksi edukatif dengan setiap anak didik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakiki dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan tentang kedudukan guru dan anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah seorang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak hanya di lembaga pendidikan formal. Menurut Profesor Dr. Zakia Derajat dan kawan-kawan, seorang guru harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya ialah takwa kepada Allah dan berilmu, sehat jasmani, dan berkelakuan baik. Guru yang pertama sebagai pihak yang mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan proses pembelajaran. Dan yang kedua disebut sebagai subjek pelaku, memegang peranan pertama pembelajaran. Dan yang terakhir memiliki tugas tanggung jawab dan inisiatif dalam pembelajaran. Anak didik yang pertama terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga dituntut keaktifannya. Dan yang kedua disebut sebagai subjek kedua karena pembelajaran tercipta setelah ada beberapa arahan dan masukan dari subjek pertama, yakni guru. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya akan meneruskan presentasi dari teman-teman sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan peserta didik atau anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik merupakan kunci yang menentukan untuk terjadinya interaksi pendidikan. Menurut Sutari Imam Barnadib, Suwarno dan Siti Mecati, anak didik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu belum memiliki pribadi dewasa sosial sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga menjadi tanggung jawab pendidik. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja, latar belakang sosial, dan biologis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Atul Hasana dari kelompok 2. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Ahmad Maulana, yaitu tentang keterampilan dasar mengajar. Di sini kami membaginya 6 poin. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya.
Dengan bertanya, kita akan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui. Dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka kegiatan bertanya jawab antara guru dan siswa ini menunjukkan adanya interaksi di kelas yang dinamis dan multi arah. Dan yang kedua, yaitu keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon terhadap sesuatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Teknik pemberian penguatan dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal. Penguatan verbal merupakan penghargaan yang dinyatakan dengan lisan, sedangkan penguatan nonverbal dinyatakan dengan mimik, gerak tubuh, pemberian sesuatu, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan, yang dimaksudkan untuk memacu dan mengikat perhatian siswa selama pelajaran berlangsung. Tujuan utama guru mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran untuk mengurangi kebosanan siswa, sehingga perhatian mereka terpusat pada pembelajaran. Dan yang keempat yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Keterampilan mengolah kelas yaitu termasuk nomor 5, dan nomor 6 keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.